kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila
illa sahar, hanya dapat meleknya saja. Maksudnya kaitannya dengan ikhlas berdoa. Bahwa yahrumu siyamu khamsati ayyam, haram puasa dalam 5 hari, Aidain, ayyam tasyrik, at-talata, 2 hari raya sama hari tasyrik yang 3. Hari raya 2, Idul Adha sama Idul Fitri, tambah 3 hari tasyrik yaitu 13, 14 sama 15. 15 Nabi SAW melarang dari puasa 2 hari, Yaumul Fitri sama Yaumul Adha. Baik puasanya itu sunnah ataukah puasa wajib atau puasa nadar sekalipun, itu tidak boleh dikerjakan di 5 hari. Pama orang itu nadar puasa puasa di hari raya Kurban sama fitrah, nadarnya nggak sah, Ini juga dinukil dari Imam Qopal seperti itu. An-Nawawi al-Bani ada yang dia munafik. Waktu-waktu yang dilarang itu labudaya dia munafik. Hendaknya itu dikerjakan sebaliknya. Maknanya waktu-waktu yang dilarang puasa ya berarti harus makan, jangan malah puasa, dilarang puasa malah puasa. Wa kama yahrumu shaumul aidin yahrumu ayyamat tasyrik, sama halnya dilarang atau haram hukumnya puasa di hari raya, juga haram puasa di 3 hari yaitu hari tasyrik. Itu diharamkan juga, tidak boleh dikatakan. Nabi SAW beliau melarang puasa di hari-hari itu. Kenapa? Dalam Sahih Muslim, hari-hari itu adalah ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk makan dan minum, wa dzikrillah ta'ala, dan untuk zikir kepada Allah. Tapi dalam qaul Imam Syafi'i, untuk orang yang haji tamattu itu beliau mengatakan boleh tidak apa-apa ayat sumanya maka sampai di hari tasyrik yang 3 itu tidak apa-apa puasa bagi haji yang tamattu umrah baru haji. Ada namanya haji qiran, ada namanya haji ifrad. Kalau Basnya adalah gaya berhaji, karena memang ada isyarat dari firman Allah, "Fasyam thalathati ayyamin fil haji." Kalau kena hukuman harus puasa 7 hari, yang 3 hari itu dikerjakan di hari-hari haji puasanya, yang sisanya di rumah nggak apa-apa. Wa yukrahu shaumu yaum syak, ada juga hari syak, hari di mana ragu untuk berpuasa, itu juga nggak sampai haram tapi cuma sampai makruh. Hari syak itu mana? Syak itu ini sudah masuk puasa atau belum? Akhir bulan Sya'ban menjelang awal bulan Ramadan itu bisa menjadi ayat syakon dari ayat praduga. Illa ayyuwafiqu adat taqlahu aw yasilahu bima qablahu, kecuali kalau dia itu punya kebiasaan puasa sehingga nyambung sampai ketemu Ramadan, tidak apa-apa. Aw yasilahu bima qablahu, atau pas dia itu jadwalnya puasa Kamis, besoknya puasa, itu juga tidak menjadi makruh, walaupun harinya itu masuk dari syak. Kalau tidak ada usul seperti itu, kena hukum makruh. Ya
Begitu juga haram puasa karena taharian. Ini takutnya hari esok itu Ramadan, maka dia puasa. Kadang-kadang jangan meragukan ini keputusannya pemerintah. Nampaknya besok itu puasa Ramadan, tapi ditetapkan belum masuk, belum tanggal 1 Ramadan besok. Nah, sehingga menjadikan ragu 1-2 orang. Nah, orang ini kalau maksain besok itu puasa karena takutnya kalau itu hari-hari tanggal 1 Ramadan, maka itu juga hukumnya dikatakan haram, tidak boleh. Bahwa ini seorang saya dari beliau mengatakan bahwa karena kata Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, "Man shoma yaum syak faqad 'asa." Kata beliau, orang yang puasa di hari Syak, dia sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun didukung Imam Tirmidzi. Beliau menganggap ini sahih. Nah, kata Ammar ini, termasuk Ibnu Hibban, Hakim, Imam Bukhari sudah meriwayatkan sama seperti itu. Terus kalau umpama soma yang masyarakat lam yasih hafil asar, jadi malah ada yang menghukumi puasa dari Syak itu ya nggak sah puasanya. Dalam kaum yang lebih sahih dianggap benar pendapatnya itu puasa hari Syak itu tidak sah. Tapi ya yang jelas ada yang mengatakan sah. Kita ambil yang sah. Cuma sekedar sampai makruh, walaupun ada mengatakan haram, tapi dari hukum aslinya makruh. Hanya dengan hari ayat. Terus umpama ada orang pun nazar puasa di hari Syak, maka ini nazarnya juga dianggap tidak sah. Bosan atau ada bahasa bahwa yang masyarakat mayat bersama mulai dari kalau memang puasa di hari Syak itu karena memang sudah terbiasa, ataukah mulai tengah bulan Sya'ban, sebelum masuk pertengahan bulan Sya'ban dia sudah mulai start puasa sampai ketemu Ramadan, ini tidak jadi mengapa. Ataukah mungkin sudah terbiasa sepanjang tahun puasa Daud atau puasa Senin Kamis, puasa sunnah-sunnah itu. Kalau tembus sampai ketemu akhir bulan Sya'ban, maka ini tidak apa-apa. Dalilnya ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La taqaddama Ramadan fi shawmi yaumin wa la yaumin illa rajul kana sumu yauman falyasum." Kalian jangan mendahului puasa Ramadan dengan 1 hari puasa ataukah 2 hari puasa, kecuali orang yang kana yasumu yauman falyasum. Memang orang yang punya kebiasaan sebelum masuk bulan Ramadan sudah puasa, maka itu tidak apa-apa. Allah. Termasuk juga kalau orang itu puasa nadar atau puasa qadha, ya, ini juga boleh, nggak apa-apa. Kalau ketemu hari Syak akhir bulan Sya'ban. Terus waman wati'a 'amidan fil farji fa'alaihi al-qada wal kafarah. Orang yang jima sengaja fil farji, di farjinya wanita, fa'alaihi al-qada wal kafarah, maka wajib baginya mengqadha dan bayar kifarah. Kifarahnya apa? Memerdekakan budak yang beriman. Kalau tidak menemukan budak seperti sekarang, puasa 2 bulan berturut-turut, kurang sehari, ulang dari awal. Kurang sehari
jabatan pulang dari Allah. Baik lam yastati fa'ila musitina miskan. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan, ngasih makan 60 orang miskin. Rumahnya kalau tengah bolong lagi puasa Ramadan, dimakan seperti itu. Waman bagi Allah mukallaf. Siapa yang jima ini? Bukan anak kecil, ya. Anak kecil yang sudah mukallaf, punya kewajiban untuk berpuasa dan memang sudah niat dari malam. Wa kana waqi fitnah, waktunya atau jimanya di siang hari bulan Ramadan. Jika bahwa di sini min ghairi udhrin, tanpa udhur. Nah udhurnya apa? Kalau ada yang nanti kebelet, nggak sadar gitu ya, nggak sadar jima itu, tidak kena kiparat, lupa jima, ya. Lupa puasanya, jimanya nggak lupa. Masuk. Makanya yang bagiannya pula tansiku atau alamat asal jawaban Ramadan jima. Nah sekarang disempurnakan dengan kata-kata musonef ya. Seyogianya ayat pula musonef itu mengatakan apa? Kata-katanya tadi kan agak simpel. Wajib kifarat bagi orang yang merusak 1 hari puasa dari bulan suci Ramadan, merusaknya dengan jima tam, jimanya sempurna, maka dia asimun bihi, berdosa di asli saum karena puasanya itu. Dan di sini berarti dari kata-kata musonef wajib kifarat orang yang merusak puasanya dengan jima, ya, walaupun 1 hari dari bulan Ramadan itu jimanya tam, sempurna. Nanti kita sempurna itu apa maksudnya? Azimah bihi, berdosa dia hukumnya karena puasa itu sendiri. Nah, dari sini yang pertama ifsad, ada unsur ifsad, merusak puasanya. Maka orang yang jima nasian karena lupa, maka puasanya tidak batal. Asik. Lupa Asik, nggak batal. ini menurut mazhab. Maka tidak ada kifarat bagi orang yang lupa jima istrinya lagi puasa, nggak ada kifarat. Jima ya, berarti di sini kata-kata jima itu ya berarti kalau makan di tengah bolong atau minum itu nggak kena bayar kifarat. Dan sekarang ada bahasa tadi tam, jima yang sempurna. Ini Imam Ghazali beliau menerangkan ihtirazan anil marakah. Ini berarti mengecualikan seorang wanita. Wanita itu tidak wajib bayar kifarah. Yang kena kifarah laki-laki. Alasannya kenapa? Wanita itu batal puasanya cuma sepotong yang masuk. Sepotong aja udah batal puasanya. Nah ini maknanya jima intam, sempurna masuk semuanya. Ini wawan. Jadi wanita tidak kewajiban bayar kifarah. Yang kena kifarah hanya laki. Nah ini Imam Ghazali beliau berkata. Dan berdosa ini ihtirazan dari musafir. Sekarang kalau orang musafir lagi safar, idza jama'a bi niyati tarakhus, lagi safar, kemudian jima istrinya, kan boleh. Orang yang safar boleh tidak puasa, sehingga dia jima istrinya, gitu. Boleh. Maka di sini dia tidak kena dosa. Bahkan dari bigoy niatin tanpa sekalipun tidak niat. Nah, ini kan
Begitu juga, dan alasan yang kedua karena memang dia boleh tidak berpuasa, ya. Waisirul syabhatu bitamil kafarah. Begitu juga la kafarah ta'alaman ladna baqa'alain. Gak ada kifarah juga orang yang ngira masih belum subuh, ya. Dia jima istrinya, dikira belum ada, ternyata sudah ada. Dia jima tuh, ternyata berarti saya jima tadi setengah 6 tadi. Nah ini seperti ini juga tidak wajib bayar kifarah, ya, karena dia sudah memang tidak berdosa, nggak tahu dikiranya masih malam. Wallahu a'lam. Wa qawluna li al-sisab ihtirazan an musafir al-farah fi zina. Nah kalau orang itu zina, ya, jadi ihtirazan an musafir dikecualikan dari orang yang safar yang boleh tidak puasa. Bizina mutaraffasan fa inal fitra jaiz. Dia enggak kumpul istri tapi zina, gitu loh, ya. Kumpul istri tadi kan enggak bayar wajib kifarah. Ini bukan kumpul tapi zina. Maka ini al-fa'idna fitra jaiz karena memang orang yang safar itu boleh tidak puasa. Dosanya bukan dosa enggak puasa, tapi dosanya karena dia zina itu. Betul, paham ya? Ini berdosa orang zina, bolong, amal juga dosa, siang juga dosa. Lagi safar karena boleh tidak puasa dia zina, gitu. Kalau yang pertama tadi nggak apa-apa, nggak ada kifarah, karena memang boleh tidak puasa. Ini juga boleh tidak puasa karena safar, tapi perbuatannya itu berdosa zina, bukan karena meninggalkan puasa, tidak, tapi berdosanya karena berzina itu. Wallahu a'lam. Ya. Ini juga riwayat Imam Bukhari Muslim, ada seorang itu datang kepada Nabi yang mengatakan, hancur aku ya Rasul. Maknanya hancur aku tadi zina ya Rasul. Makanya kamu dapat. Kenapa? Aku jima istriku ya Rasul di bulan Ramadan. Itu sudah keluar bulan Ramadan, ya. Maka Nabi SAW katakan, ada yang hal tajidu matu afiku raqabah. Ada nggak untuk beli budak kamu merdekakan? Maka dia jawab, ya nggak ada ya Rasul. Hal tasabi atau masyarakat, kalau nggak bisa, nggak mampu beli budak kamu merdekakan, puasa 2 bulan, mampu nggak? Dia bilang nggak mampu, ya. Ya udah, ngasih makan 60 orang miskin. Maka dia jawab juga nggak mampu ya Rasul. Ya udah, nanti duduk. Cuma jalasa fa'ata Nabi ya Arakin fi kitabun. Orang itu duduk, fa'ata Nabi wa Arakin, Nabi masuk, ambil satu wadah penuh dengan kurma, dikasih laki-laki itu. Ini sudah tahu. Bapak alam korabina, sudah tahu ke orang yang paling yang lebih fakir dari saya ya Rasul. Maka dia mengatakan itu, demi Allah ya Rasul, tidak ada di kampung ini orang yang lebih butuh, lebih fakir dari saya. Saya ini orang yang paling fakir ya Rasul. Maka Nabi ketawa sampai kelihatan giginya Nabi SAW. Ya udah, bawa pulang, kasih keluarga kamu. Pak sendiri. Ini enak ya. Jadi Bijaksana. benar-benar nggak punya apa-apa itu orang, pas melakukan hal yang dilarang dalam agama, jima istri di siang hari bulan suci Ramadan, disuruh ngasih makan 60 orang miskin, ternyata nggak ada juga, dikasih Nabi suruh sedekah.
Tapi yang jelas yang dibenarkan la juzu, nggak boleh dikasihkan keluarganya, anak istrinya sendiri tidak boleh. Ini pendapat yang sahih. Seperti halnya zakat. Zakat itu kalau diberikan kepada anak istri sendiri nggak bisa. Kalau dikasihkan orang tua nggak apa-apa. Dia mau akan sholat baca. Ani tanyakan. Nggak usah. Nggak usah. Kenapa sih? Yang modal mampir Jakarta Jawa itu memang tiap hari ya dia punya masa untuk tidak puasa. Gitu. Bukannya itu mah udah Kerjanya. kerjaan sehari-hari. Nah, ya memang kerjanya dia begitu. Dan itu masuknya memang sama. Iya, berarti Enak ya? maksudnya Lagi kodok. Nah itu. dong. Kalau mau nggak puasa, pilih sekarang puasa atau ini kodok. Mau kodok kapan? Tiap hari kita sudah di luar bulan suci Ramadan. Udah mendingan puasa. Jadi kita kan mikir-mikir panjang. Nanti kamu kodok malah nggak ada temannya puasa. Di luar bulan suci Ramadan tambah berat rasanya. Kuat. Mendingan sekarang ini puasa, temannya banyak, walaupun dapat rukhsah tidak puasa. Sementara kan itu udah sehari-hari emang. Kerjaannya begitu. Bukan di bulan puasa juga kita kerja di perjalanan. Iya. Lah mau kodok apa mau sekarang puasa? Oh ya sekarang juga, walaupun seperti itu, bisnya juga gak mencapaikan mau ASEAN, duduk manis di depan, ya kan? Nah itu sepanjang bulannya dia memang dapat rukhsah untuk tidak puasa, kan sekedar dapat rukhsah, kalau bisa ya puasa, kan gitu. Seperti halnya disunahkan orang yang safar itu untuk apa? Qasar. Kalau umpama nggak qasar bagaimana? Boleh aja. Orang yang kerjanya safar seperti itu terus, ya sepanjang dia boleh qasar terus. Iya berarti umpama dia qasar terus ya boleh aja, emang dia statusnya musafir. Ya, Allah. Ustaz, kaitan dengan lupa dengan kita jima. Jadi Iya. denger nih. Nih awas nih. Jadi kan kita lupa dikala kita lagi Lupa apa Pak De? happy sama istri kita, itu lupa tuh bahwa itu bulan puasa. Nah, setelah kita mau terjun itu tahunya ingat, ini puasa. Nah, nggak jadi kita kan. Nah, setelah nggak jadi karena sudah saking sepanengnya, lah itu muncrat. Nah, itu puasanya batal nggak, Ustaz? Apa kita terus mandi junub langsung niat puasa? Apa Ya, Pak De? Ustaz. Muncrat. Ini fikih ini harus terus terang. Kadang-kadang orang nggak tabu. Yang namanya fikih nggak diterang dengan terus terang, akhirnya apa? Nggak ngerti. Nah, Tapi itu. kalau organisasi kamu mungkin lupa semua. Nah, itu Ustaz, begitu kan? Itu mah alasan. Itu gimana tadi hukumnya? Kita mandi, setelah mandi niat puasa kembali atau nantinya qadha gitu. Makasih. Sampai siang. Namanya lupa yang diingat lah. Hukumnya kan makruh kalau mepet-mepet lagi puasa. Kayak ciuman. Iya, kayak ciuman itu kan udah masuk makruh. Ya. Kan tadi kan ada bijima entam. Jimanya itu sempurna. Sempurna apa? Masuknya. Baru kena kifarat. Istri nggak kena kifarat. Sekarang baru ingo-ingo. Apa? Tengok.
puasanya gimana? Puasanya. Puasanya nggak batal. Ya, puasanya nggak batal. Yang batal kan tadi yang puasa apa? Jima masuk, benar-benar masuk. Walaupun dah keluar air mani, Ya keluarnya kan di luar, kan di dalam. Tapi dosa kan? Ya berdosa. Pahalanya hilang. Ini kan puasa. Iya, pahalanya hilang. iya. Ya, tadi bahasanya ada bijima intam. Yang wajib kifahat adalah yang Masuk jimanya sempurna. Allah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.